Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa, wa man sara ala nahji faqad kafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, pada kesempatan singkat ini, marilah kita sejenak untuk menghayati dan mentadaburi di antara ayat-ayat Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ada sebuah nasihat dalam sebuah hadis tentang 4 tipe manusia dalam mencikapi dunia. Sekaligus kita belajar sejenak tentang sikap Nabi Sulaiman alaihissalam yang perlu untuk kita teladani bersama insyaallah. Dalam sebuah hadis diceritakan ada riwayat dari Abu Kabsyah Al-Ammari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innamad dunya li arba'ati nafar, sesungguhnya dunia itu hanya untuk 4 jenis manusia, yaitu abdun razaqahullahu malan wa ilman. Yang pertama adalah seorang hamba, seorang manusia yang diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala berupa harta dan ilmu. Fahuwa yattaqi rabbahu fihi, maka dia bertakwa kepada Allah terhadap rezeki tersebut. Wa yasilu fihi rahimahu, dia menyambung tali silaturahim. Wa ya'lamu lillahi fihi haqqan, dan dia mengetahui kebenaran untuk Allah di dalam rezeki tersebut, maksudnya memberikan haknya, memberikan infak sedekah dari ilmu ataupun harta yang dimilikinya. Fahadha bi afdalil manazil, maka ini adalah tipe yang paling utama, tipe yang paling afdal, kedudukan yang paling utama. Seorang yang diberikan oleh Allah rezeki berupa harta dan ilmunya, dia infakkan, dia amalkan harta dan ilmunya untuk kebaikan, untuk fisabilillah. Ini tipe yang paling ideal. Yang kedua adalah wa abdun razaqahullahu ilman, seorang hamba manusia yang diberikan rezeki oleh Allah berupa ilmu, walam yarzuqhu malan, dan dia tidak diberikan rezeki berupa harta. Fahuwa shadiqun niyah, tetapi dia ini memiliki niat yang baik. Yaqulu, dia berazam dalam hatinya, lau anna limalan la amiltu bi amali fulan fahuwa biniyatihi, seandainya aku punya harta seperti si fulan itu, maka aku akan mengalokasikan seperti yang dilakukan oleh si fulan itu. Aku akan berinfak, bersedekah, mengalokasikan harta yang terbaik. Fahuwa biniyatihi, maka dia tercatat dengan niat baiknya itu. Fa'ajruhu masawa, maka pahala keduanya itu sama. Walaupun dia tidak punya harta, tapi dia punya ilmu dan dia punya azam, keinginan kalau punya harta yang banyak diinfakkan seperti jenis yang pertama. Fa'ajruhu masawa, keduanya mereka mendapatkan pahala yang sama. Tipe yang ketiga, wa abdun razaqahullahu malan walam yarzuqhu ilman, yaitu seseorang yang diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala hanya berupa harta, walam yarzuqhu ilman, tidak diberikan rezeki berupa ilmu. Yakhbitu fi malihi bighairi ilm, dia ceroboh menghabis-habiskan hartanya tanpa ilmu. La yattaqi fihi rabbah, dia tidak bertakwa dalam hal hartanya itu kepada Allah. Wala yasilu fihi rahimahu, dan dia tidak menyambung tali silaturahim, tidak peduli dengan sesama. Wala ya'lamu lillahi fihi haqqan, tidak mengalokasikan hak-haknya dalam masalah harta tersebut. Fahuwa bi akhbathil manazil, maka jenis inilah merupakan posisi yang terburuk. Kemudian yang keempat adalah wa abdun lam yarzuqhullahu malan wala ilman, seseorang yang tidak diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala, apakah berupa harta ataukah berupa ilmu, maka dia punya keinginan dalam dirinya, lau anna limalan la amiltu fihi bi amali fulan fahuwa biniyatihi, seandainya aku punya harta, aku akan
mengalokasikan seperti tipe yang ketiga tadi. Dia akan hambur-hamburkan hartanya, dia belanjakan hartanya hanya untuk kepentingan dunia. Maka fahuwa biniyatihi, orang ini mendapatkan seperti apa yang dia niatkan. Fawizruhu masawa, maka dosanya antara tipe ketiga dan tipe keempat ini sama saja. Tipe yang ketiga mengeksekusi dengan potensi harta yang dia miliki untuk kemungkaran atau kemaksiatan, sedangkan tipe yang keempat itu adalah angan-angan saja, tak punya niat dalam hatinya, maka dosa yang didapatkan juga sama. Jadi dari hadis ini adalah potongan hadis ya, walaupun panjang tapi juga potongan yang ini adalah diceritakan atau diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, merupakan hadis hasan sahih, yang mana di sini memberikan informasi kepada kita betapa strategisnya niatan ya, walaupun kita belum berupa potensi harta, tapi asalkan kita punya ilmu, maka kita memiliki niat mengalokasikan seandainya kita punya harta itu untuk kebaikan. Nah, jadi titik tekan di sini yang ingin saya tekankan adalah tentang masalah ilmu ya. Bagaimana selanjutnya kita belajar singkat dari apa yang telah dilakukan atau yang telah disikapi oleh Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Beliau ini seorang Nabiullah yang luar biasa ya, diberikan ujian berupa kekayaan dan kekuasaan yang luar biasa. Nah, pada saat itu Nabi Sulaiman diberi pilihan antara harta, kerajaan atau ilmu, maka beliau memilih ilmu. Lalu dengan sebab memilih ilmu itulah pada akhirnya beliau diberi kerajaan dan harta. Walaupun beliau sebenarnya mewarisi kerajaannya dari ayahnya itu Nabi Daud, dan Nabi Daud mewarisi dari Talut ya, tapi tidak terlalu luas ya, dan dikembangkan ya dengan ilmu yang dimiliki Nabi Sulaiman, kerajaannya semakin luas luar biasa, apalagi dengan bergabungnya kerajaan Sabak yaitu Ratu Balkis ditaklukkan oleh Nabi Sulaiman dan masuk Islam, itu menjadi semakin luas kekuasaan Nabiullah Sulaiman di Baitul Maqdis atau di Palestina itu. Ada pelajaran yang bisa kita ambil bahwasanya kekuasaan dan kekuatan Nabi Sulaiman ini luar biasa. Sebagaimana Allah berfirman, wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wa thairi fahum yuzaun. Dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari jin, manusia dan burung, lalu mereka itu diatur dengan tertib dalam barisan. Mereka semua tunduk dan patuh kepada perintah Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Namun ada yang menarik di sini ya, dalam fasilitas yang luar biasa tersebut, Nabiullah Sulaiman itu suatu saat, dalam ayat-ayat ini Allah memberikan keterangan kepada kita, wa wahabna li Dawud Sulaiman ni'mal abdu innahu awwab. Dan kami karuniakan kepada Dawud, yaitu putranya yang bernama Nabi Sulaiman, dia adalah sebaik-baik hamba, sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhan. Idh uridu alaihi fil asyi safinatul jihad. Ingatlah ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat waktu berlari pada waktu sore. Faqala inni ahbabtu hubbal khairi an dzikri rabbi hatta tawarat bil hijab. Maka ia berkata, sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik kuda sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan. Yang akhirnya Nabi Sulaiman meminta, bawalah semua kuda itu kembali kepadaku, lalu ia potong kaki dan leher kuda itu. Jadi karena kuda-kuda ini melalaikan Nabi Sulaiman dari melaksanakan sholat pada saat itu, walaupun tujuannya untuk kebaikan, ya, menyiapkan pasukan dalam rangka ekspansi kekuasaannya, jihad fisabilillah, tetapi karena melalaikan dari berzikir, dari sholat, maka Nabiullah Sulaiman mengorbankan ya, kuda-kuda tersebut lillahi ta'ala, dan akhirnya dengan dikorbankannya kuda-kuda itu justru diberikan ganti oleh Allah Ta'ala berupa
angin ya. Jadi kalau kuda-kuda tersebut dijadikan kendaraan ke sana kemari oleh Nabi Sulaiman, tapi karena dikorbankan fisabilillah, ditinggalkan fisabilillah tadi, maka Allah Ta'ala memberi ganti berupa angin. Maka inilah pelajaran yang bisa kita dapatkan. Ada sebuah hikmah, man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka akan diganti dengan yang lebih baik. Ini bisa kita dapatkan hikmah-hikmah dalam kehidupan sehari-hari. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu untuk mengharapkan ridha Allah Ta'ala, apakah berupa misalnya pekerjaan, ataukah tempat, ataukah segala sesuatu yang ada unsur-unsur sisi-sisi yang kurang ideal atau kurang bagus ya, maka kita tinggalkan, insya Allah ada ganti yang lebih baik dari apa yang kita tinggalkan. Seperti kawan-kawan yang berhijrah dari kemaksiatan, dari segala kondisi yang kurang islami kepada kondisi yang islami, maka akan diberikan ganti yang lebih baik dari Allah Ta'ala. Apakah gantinya itu sama dalam hal yang kaitannya dengan duniawi, ataukah yang lebih utama adalah berupa ganti ketenangan, berupa ganti kenyamanan dan kebahagiaan, apakah di dunia ataukah di akhirat. Nah, pelajaran yang lain dari Nabi Sulaiman ini adalah ada sikap optimisme pada saat kondisi lemah. Jadi satu saat Allah memberikan ujian kepada Nabi Sulaiman ya. Di tengah-tengah kekuasaan yang luar biasa tersebut, Allah berkenan memberikan ujian ya, supaya tidak gurur ya dengan apa yang dia miliki. Jadi Nabi Sulaiman duduk di atas kursi dengan ya seolah-olah tanpa ruh ya, hanya ada jasadnya, seolah-olah tanpa ruh karena saking lemahnya. Jadi dalam kondisi yang seperti itu sudah diobati kemana-mana, tabib dari mana-mana, tidak ada yang cocok obatnya. Maka saat itulah Nabi Sulaiman ya, berdoa kepada Allah Ta'ala, disebutkan di surat 34-37 ini, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian dia bertaubat. Jadi kata kunci untuk mendapatkan kesembuhan di sini adalah bertaubat. Dan dia mengatakan, wahai Tuhanku, Rabbi firli, ampunilah aku. Nah, yang menjadi stressing di sini yang saya kasih garis kepala yang kepada adalah Rabbi firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, ampunilah aku dan anugerahkanlah kerajaan yang tidak dimiliki oleh seseorang pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi. Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang ia kehendaki, dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan semuanya, ahli bangunan dan penyelam. Jadi di sini adalah ketika Allah Ta'ala memberikan situasi dan kondisi yang lemah, atau barangkali kita dalam kondisi terpuruk dalam skala pribadi ataupun kolektif ya, maka justru disitulah ada optimisme yang harus kita bangun. Kita yakin bahwa kondisi ini adalah tidak lepas dari takdir Allah Ta'ala. Maka kita kembalikan, kita berdoa kepada Allah, kita mohon ampun kepada Allah, Rabbi firli, kemudian kita mohon kemenangan, kita mohon eksistensi, baik untuk diri kita, untuk keluarga kita, ataupun untuk dakwah kita semuanya ini. Itu adalah kita minta kepada Allah Ta'ala sebagai zat yang maha memberikan segala sesuatunya. Sebagaimana doa Nabi Sulaiman, Rabbi firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Inilah pelajaran yang di antara sekian banyak pelajaran dari Nabi Sulaiman tentang ketawaduannya, tentang ya, taubatnya, tentang ibadahnya yang luar biasa di puncak karir, kekuatan, kekuasaan dan semuanya. Maka itulah justru Nabi Sulaiman semakin tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.